Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus ku sembah-Mu, Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama dengan keluarga. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah bergabung di dalam online service dari Grace of Christ Community. Kita percaya hari ini kita pasti diberkati oleh firman Tuhan. Karena kasih-Nya tidak pernah habis-habisnya buat kita. Itu sebabnya saya percaya bahwa hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Dan kita akan menerima tubuh dan darah serta minyak sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu. Itu sebabnya Bapak Ibu boleh bagikan link ini ke keluarga saudara, ke teman-teman saudara, supaya banyak orang semakin banyak diberkati. Persiapkan Alkitab saudara, juga persiapkan roti dan anggur serta minyak. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk pribadi dan karakter Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu. Engkaulah gembala yang baik. Kami percaya karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Dan karena Engkaulah pokok anggur yang benar. Kami bersyukur ya Bapa, biarlah senantiasa Roh Kudus menuntun kami dalam ibadah hari ini. Dan kami percaya Engkau pakai Pastor Joshua Tumakaka untuk menyampaikan Injil kebenaran kasih karunia. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu terus melawat kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara-saudara sekalian, beri kemuliaan untuk Tuhan pada hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan pada hari ini. Mari saudara-saudara yang siap untuk menerima kekudusan dan kebenaran Tuhan pada hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan pada hari ini dengan sukacita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku. Ku terima keselamatanku oleh karya salib-Mu, darah-Mu tebus hidupku, bilur-Mu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaran-Mu ku terima karena kasih-Mu. Oh 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 oh. Sama-sama katakan, Bapakku berterima kasih. Bapakku berterima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Bapakku menyembah-Mu, nyatalah kasih-Mu dalam hidupku.
kita naikkan pujian ini sekali lagi, katakan. Bapa, ku berterima kasih buat kasih setiamu dalam hidupku. Bapa, ku menyembahmu, nyatalah kasihmu dalam hidupku. Kau hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Sama-sama kan naikkan pujian ini. Yesus, kau kekudusanku, Yesus, kau kebenaranku. Ku terima keselamatanku oleh karya salibmu. Darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku. Anugerah dan kebenaranmu ku terima karena kasihmu. Kau hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yang percaya katakan dengan sungguh. Kau hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus, kau kekudusanku, Yesus, kau kebenaranku. Ku terima keselamatanku oleh karya salibmu. Darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku. Anugerah dan kebenaranmu ku terima karena kasihmu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Karena kasihmu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita mau teduhkan hati kita. Kita mau menyembah Bapa yang penuh kuasa. Kita mau nyanyikan pujian dan penyembahan kami Tuhan pada hari Minggu ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, segala pujian kami bisa menjadi penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan resap hati, sama-sama kita katakan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa. Perbuatanmu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Berikan kemuliaan dan pujian buat Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi kita katakan, panggil namanya. Bapakku datang
menyembahmu, menyembahmu di sini. Oh kami percaya, Ku percaya Kau ada bagiku. ini iman kami. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Kami nyanyikan, Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. oh ku nyanyi. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup kami Tuhan, Di hidupku. oh kami mau berterima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih yang telah Tuhan Yesus korbankan satu kali tahun untuk selama-lamanya Tuhan. Disembah kami Tuhan Yesus. Ini iman kami Tuhan. Sama-sama kita katakan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya. Kau mendengar isi hati kami Bapa. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Bersembah Tuhan. Oh terima kasih. Kau ucap syukur buat perbuatan. Akan sembahmu, akan pujimu. Sama-sama lebih kuat lagi.
mengisi hati kami. Kau jamah hati kami Tuhan. Terima sembah kami Tuhan. Kau jamah kami, memusnahkan seluruh beban kami Tuhan. Bapak, kami mau serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau rest Tuhan. Biar Bapak yang bekerja. Kami percaya Tuhan, apapun yang Kau kerjakan, tidak ada yang buruk bagi kami Tuhan. Semuanya pasti indah Tuhan Yesus. Masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Bapa. Untuk itu izinkan kami Tuhan Yesus untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Gue sungguh lagi kita katakan, Aku Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu, anugerah-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kami mau merasakan, ku rasakan. Penuhi kami Bapa, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Sebab kami rindu selalu untuk diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, anugerah. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu lebih besar lagi, katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, anugerah.
ucapan syukur kami Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Kami dapat merasakan hadirat-Mu. Kami dapat merasakan kasih-Mu. Merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam hadirat-Mu penyakit kami disembuhkan. Setiap luka kami dipulihkan. Dan kami memiliki pengharapan yang baru di dalam Kristus. Untuk hidup dan menerima berkat-berkat janji-janji-Mu. Ya Roh Kudus berfirmanlah, kami bersyukur hari ini dapat berkumpul, berfellowship bersama dengan iman. Kasih karunia-Mu melimpah-limpah atas kami semua. Kuduskan setiap kata, kalimat yang aku ucapkan, memberitakan kabar baik. Yesus Kristus yang menuh kasih karunia dan kebenaran. Dan kami semua bersukacita, bersyukur untuk menerima kebenaran-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, dengan sukacita bersama-sama katakan, amin. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya, kita bersama-sama sudah sampai di pertengahan bulan Mei, namun kita masih banyak dapat menerima berkat di dalam berita kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu sebabnya judul kita hari ini adalah berkat kebangkitan Kristus. Untuk kita menerima sebanyak-banyaknya dari apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dan dengan kebangkitannya kita menerima jaminan dari apa yang Ia sediakan dan apa yang Ia anugerahkan bagi kita. Berkat kebangkitan Kristus yang pertama, mari kita akan membuka satu teks yang sangat kaya di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Demikian perkataannya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Bapa. Ayat ini luar biasa karena ini sebenarnya ayat yang menunjukkan kasih yang besar. Yang ditunjukkan Yesus bukan dengan perkataan saja, tetapi menunjukkan betapa keadaan tubuhnya yang bolong tangannya, bolong lambungnya. Itu sebagai bukti yang tidak terbantahkan. Itu sama seperti misalnya saya pernah bercerita dalam suatu ilustrasi yang saya karang sendiri untuk menggambarkan tentang teks ini. Bagaimana seorang suami yang wajahnya buruk rupa, tidak memiliki rambut apapun, wajahnya hancur, tetapi mempunyai seorang anak yang lucu dan istri yang cantik, dan istrinya yang cantik ini menyayangi sekali suaminya, menciumi suaminya, selalu memberkati suaminya. Dan orang-orang heran, kok dia bisa begitu mengasihi suaminya yang buruk rupa itu. Ternyata di balik itu ada suatu kisah bahwa rumah mereka pernah terbakar dan istrinya pernah berteriak minta tolong karena anaknya yang bayi masih ada di dalam rumah. Dan suaminya yang baru pulang dari kantor melihat kenyataan itu, dia berlari mengorbankan dirinya, menggendong anaknya keluar dan menyerahkan anaknya dengan selamat ke istrinya. Dan sesudah itu dia mengalami luka bakar yang parah. Dan ketika dia sembuh, semua wajahnya sudah berubah, sudah rusak. Sudah tidak ada lagi tanda-tanda kegantengan, kecakapan. Tapi di mata istrinya dia merupakan sosok suami yang sangat-sangat dikasihi. Kenapa? Karena luka di tubuhnya, carut-marut bekas terbakar itu sebagai bukti betapa pengorbanannya untuk menjawab kerinduan istrinya, yaitu anaknya selamat. Ini sebuah ilustrasi yang pernah saya ceritakan dalam sebuah ibadah yang kembali saya ingat ketika membaca ayat ini. Yesus menunjukkan tangannya yang bolong. Itu sebabnya kalau kita baca di ayat 2, di situ terlihat ada kata rasul-rasul. Kisah Rasul 1 ayat yang kedua, di situ dikatakan kepada rasul-rasul. Sampai pada hari ia terangkat sebelum ia telah memberi perintah oleh Roh Kudusnya kepada rasul-rasul yang dipilihnya.
Karena ini seperti suatu cerita bagaimana tentang Yesus menyatakan kasihnya, meneguhkan kasihnya kepada 11 muridnya. Yudas sudah mati bunuh diri waktu itu, 11 muridnya. Berbeda kalau kita ingat bagaimana Yesus menyatakan dirinya kepada 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Di salah satunya ada Kleopas. Yesus duduk bersama dan mengambil roti, memecahkannya. Jadi Kleopas adalah orang yang non-Yahudi menunjuk kepada kita, bangsa-bangsa lain. Tuhan memecahkan roti. Dan mereka mengatakan itu Tuhan. Dan Tuhan Yesus hilang. Itu terjadi pada hari kebangkitannya. Tetapi di dalam teks ini dia menceritakan tentang kasihnya dengan cara menunjukkan tanda bahwa dia hidup. Bahwa dia yang pernah menderita hidup. Bahwa dia yang disiksa hidup. Dan memberikan kepada kita satu janji yang luar biasa. Kenapa? Karena dia menunjukkan dirinya setelah, ada kata setelah, penderitaannya selesai. Penderitaannya selesai. Yesus itu menderita, sangat-sangat menderita. Karena kematian di kayu salib adalah kematian yang sangat mengerikan. Kematian yang sangat tidak manusiawi. Bahkan kalau kita baca kitab Yesaya dikatakan rupanya tidak dikenal lagi. Dia dihancurkan. Yesaya menunjukkan kata diremukkan. Dan dia tidak mengadakan pembelaan sama sekali. Dia tidak mengadakan perlawanan sama sekali. Terlihat seperti lemah dan tidak berdaya. Tapi sesungguhnya menyatakan kasih yang menelan semua hukuman. Kasih yang menerima semua kehukuman tanpa syarat. Jadi semua hukuman, bahkan di dalam film The Passion yang pernah dibuat, diceritakan bagaimana orang yang mencambuk Yesus itu sampai kecapean. Jadi sampai tidak ada lagi kemampuan untuk menghukum. Sebenarnya ini gambaran yang dahsyat sekali. Supaya kita bisa mengerti. Yesus menunjukkan kasihnya. Dan menyatakan penderitaan sudah selesai. Karena kita harus benar-benar sadar dan paham. Bahwa sebelum ada dosa tidak ada kata sakit. Tidak ada kata penderitaan. Tidak ada kata keringat. Tidak ada kata kerja keras mencari makan. Kalau kita membaca Kejadian pada pasal 1. Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, lihatlah. Semua tumbuh-tumbuhan yang berbiji itu menjadi makananmu. Untuk memberikan kepada kita pengertian. Adam diciptakan dan diberikan penyediaan tanpa syarat. Dan akibat dosa mereka harus kerja keras untuk memperoleh sesuatu hasil upaya mereka untuk mempertahankan hidup. Supaya hari ini kita bisa mengerti. Yesus dipermalukan. Dia tidak melawan. Supaya hari ini kita yang beriman pasti tidak dipermalukan. Yesus sangat menderita. Supaya kita hari ini percaya. Kita adalah orang-orang yang dipilih untuk diberkati. Tidak ada lagi penderitaan dalam hidup kita. Boleh kita katakan amin untuk hal itu. Tersenyumlah, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang bertanya, Pak, jadi kita tidak bisa menderita. Kita hanya boleh menderita karena iman untuk Yesus Kristus. Ketika kita sakit, orang yang tidak memiliki pemahaman ini, maka penyakit itu suatu penderitaan. Tapi setiap kita yang percaya dan mengerti pemahaman ini, percaya bahwa kita disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, itulah penderitaan yang sesungguhnya. Bukan penyakitnya. Karena kita disuruh percaya kesembuhan yang tidak ada di dalam diri kita, dari diri kita sendiri. Tapi kesembuhan yang sudah tersedia yang Yesus berikan. Itu sebabnya penderitaan bagi kita menjadi ujian iman untuk iman kita dimurnikan. Apakah kita percaya Yesus telah tanggung penyakit kita? Apakah kita percaya bahwa Yesus sudah bayar hutang-hutang kita bahkan? Apakah Yesus telah melunaskan semua yang menjadi tuntutan dalam hidup kita? Minggu lalu, kalau kebetulan kamu telah mengikuti apa yang disampaikan, saya memberikan pemahaman tentang Roma 4 ayat 25. Bahwa ketika Yesus mati, dikubur 3 hari di dalam kubur, di dalam maut, dikatakan kebangkitan Kristus menjadi pembenaran. Pembenaran atau sebagai bukti bahwa kita benar. Kenapa?
saya memberi gambaran bahwa itu seperti orang yang menggadekan seperti surat rumahnya atau BPKB mobilnya. Sebelum lunas BPKB mobilnya atau surat sertifikat rumahnya tidak dapat dikembalikan. Demikian juga Yesus tidak dapat bangkit sebelum dosa benar-benar selesai. Dan bagi kita yang mengerti dosa selesai artinya penderitaan selesai. Sampai selama-lamanya. Nubuatan Daniel mengatakan kebenaran yang kekal. Jadi kita benar-benar ada di pihak Bapa dan Bapa ada di pihak kita karena kasih. Sehingga kita tidak akan pernah menderita lagi karena dosa. Kita mungkin menderita karena Kristus, karena kebenaran. Tapi kita tidak akan pernah menderita lagi karena dosa. Yakinkanlah hal itu dan jadilah percaya. Hari ini ada kemenangan bagi kita. Karena Yesus telah bangkit. Yesus yang mati dia telah bangkit. Dan kita menerima berkat kebangkitannya sekarang karena iman. Di dalam 1 Petrus pada pasalnya yang pertama, kalau kita baca pada ayatnya yang ke-5, di situ dikatakan sampai ayatnya yang ke-7, demikian firman-Nya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Bapa. Yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Bapa. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ke-7 bersama-sama kita baca, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, pada hari Yesus Kristus datang dengan kekuasaannya. Bapa berkehendak kita hidup menerima apa yang dijanjikan sempurna. Boleh katakan amin untuk hal itu. Saya berdoa kita semua diberkati. Usaha kita diberkati berkelimpahan. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kebangkrutan. Saya berdoa. Tetapi pengajaran ini bukan tentang tidak miskin, tidak bangkrut. Pengajaran ini tentang bahwa kita memiliki iman kepada kekayaan yang lebih dari emas, lebih dari perak. Karena nanti Tuhan Yesus akan datang menyatakan kerajaannya. Dan apa yang kita terima di dalam tahap pertama ketika kita menerima kerajaannya secara nyata adalah kita diangkat, kita meninggalkan bumi. Kita meninggalkan bumi, itu sebabnya jika hati kita terikat dengan bumi, artinya kita tidak layak untuk menerima kemuliaannya. Dengan bahasa yang lain, kita berdoa diberkati bukan supaya berkat itu mengikat kita, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita sehat supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita memiliki banyak supaya kita bisa berbagi banyak. Karena kerajaan ini berbanding terbalik dengan dunia. Dunia orang yang memberi banyak disebut kaya. Yesus orang yang memberi 2 dinar, seorang janda miskin kasih 2 dinar. Yesus bilang dia paling kaya dari semuanya. Dia memberi paling banyak. Karena Yesus tidak berbicara tentang jumlah angka. Yesus berbicara tentang berapa besar yang dikorbankan. Murid Tuhan Yesus tanya, kayaknya si Petrus yang tanya tuh. Kalau kita ngampunin berapa kali? Tuhan bilang, muridnya katakan 7 kali. Tidak, 70 kali 7. Jumlah, 70 kali 7. Tapi ketika nubuatan Daniel mau digenapi, diucapkan, dikatakan 70 kali 7 masa. Berbicara masa yang tidak terhingga. Masa yang panjang. Untuk kasih tahu ketika genap janjinya. Bahkan orang yang mengeksekusi kegenapan janjinya. Itu dulu belum lahir sebelum dia berjanji. Untuk kasih tahu janjinya kekal. Jauh. Sehingga kalau kita atau dengan bahasa ekonomi sekarang. Kalau kita mengukur kekayaan janji Tuhan. Hanya kepada kepemilikan dunia dan materi sekarang. Kita adalah orang yang paling miskin dan malang secara pola pikir, mindset.
Tapi kalau kita mengerti bahwa kita adalah warga kerajaannya, milik kepunyaannya, yang diberkati karena kasih yang besar, justru kita tidak akan pernah punya pemikiran miskin. Kita tidak pernah punya pemikiran penderitaan. Karena penderitaan yang sekarang itu hanya seketika dibandingkan kemuliaan yang akan datang. Kalau kamu sekarang sedang merasa menderita, katakan dengan iman, Tuhan, aku bersyukur. Karena aku percaya ada berkat kebangkitan Kristus yang akan memberikan kepadaku kekuatan, kesanggupan, sumber-sumber baru, hikmat, anugerah yang tanpa batas. Yang membuat kita pasti menjadi pemenang. Tuhan Yesus dipaku dan yang dia ucapkan, ampuni mereka. Karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dia dihina ketika dia disalib. Tapi dengan perkataannya dia berkata, pada hari ini juga kamu akan bersama-sama aku di Firdaus. Wow. Dia sedang dihancurkan, dipermalukan, ditelanjangi. Tidak ada wujud rupanya. Tapi dia bisa ngomong sama Yohanes. Dia bisa ngomong pada ibunya. Ibu, lihatlah anakmu. Dia katakan, lihatlah ibumu. Dia tidak mengucapkan hal-hal bagi kepentingan dirinya. Kenapa? Karena dalam keadaan dihancurkan, dia sangat berkuasa. Dalam keadaan dipermalukan, dia lebih mulia dari segala sesuatu yang pernah ada. Dalam keadaan dia tidak memiliki kekuatan, dia menyatakan dia berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Seruan sambil berteriak, meraung. Karena tidak ada penderitaan yang membuat dia menderita. Dia menyatakan penderitaannya ketika dia mengekspresikan bahwa Bapa tidak menyertai kita lagi. Yesus yang menderita telah mati tapi telah bangkit. Come on, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia telah bangkit. Kita menerima berkat kebangkitan. Kita tidak akan menderita lagi. Karena iman kita kepada Yesus Kristus. Yang kedua, berkat kebangkitan Kristus adalah kita memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Mari kita baca Yohanes pada pasal 10 ayat yang ke-10 perkataan Tuhan Yesus Kristus. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita lanjutkan ke ayat 11 tiba-tiba berubah. Dia berbicara gembala yang baik memberikan nyawa. Berbicara pengorbanan. Di dalam ayat 10 dia berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup. Dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Pencuri datang untuk mencuri. Makanya kalau kita pelajari Alkitab. Misalnya kalau kita buka. Matius pada pasal 26 ayat 2. Matius pada pasal 26 ayat 2. Saya menyatakan ini dengan penuh kasih, bukan untuk mendakwa, hanya menyatakan apa yang tertulis. Itu dikatakan bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi hari Yesus disalibkan, Yesus sendiri mengatakan itu Paskah. Paskah. Tapi kita lebih sering menyebut Jumat Agung. Kemudian hari kebangkitan lebih sering disebut Easter atau Paskah. Padahal Paskah waktu Yesus mati. Hari kebangkitan disebut Paskah. Padahal waktu disebut Paskah pada hari kebangkitan, itu adalah hari Yesus bangkit, menang atas maut. Kalau dilihat urutan tanggalnya, secara teks Paskah itu bicara tentang kitab Keluaran 12. Bagaimana anak domba disembelih. Bahwa dia harus dikurung 4 hari. Kemudian baru dia disembelih. Menjelang tengah malam. Masuk ke tanggal 15. Itu sebabnya 15, 16, 17. Hari ketiga disebutnya. Pada hari ketiga. Kata 17 ini di dalam Keluaran pada pasal 12. Misalnya kalau kita baca Keluaran pada pasal 12. Pada ayat yang pertama dan kedua. Tuhan berfirman kepada umat Israel. Kepada Musa. Kita lihat. Dia berkata kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Ayat kedua. Dia menggunakan bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan.
bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama, artinya tahun baru. Jadi tahun baru itu Paskah. Di Israel sekarang tahun baru September, Oktober, bulan Tisri. Kalau Paskah itu Maret, April, bulan Nisan. Bulan Nisan. Nah bulan Nisan ini juga yang terjadi ketika Paskah itu terjadi. Dan tanggal 17, 14, kan kalau di Keluaran 12 dikatakan kamu simpan anak domba itu 4 hari. Dan di tanggal 10 mulai disimpan. 4 hari, jadi tanggal 14. Baru sesudah itu 17. Itu semua gambaran tentang apa yang akan Tuhan kerjakan. Dan tanggal 17 itu bulan pertama kalau kita lihat di Kejadian 8 ayat yang keempat. Disebut di situ dikatakan. Kejadian 8 ayat 4 tentang Nuh. Dalam bulan yang ketujuh pada hari yang ketujuh. Bulan itu terkandaslah bahtera itu. Bulan ketujuh. Pada hari yang ke-17. Nah, bulan ke-7 itu Tisri. Tahun barunya Israel sekarang. Tapi di hari Paskah Tuhan bilang bulan ini menjadi tahun yang baru. Bulan baru, bulan pertama setiap tahun. Jadi kayak ada perubahan, ada pergeseran. Karena Tuhan mau kasih tahu bahwa ketika dia lakukan segala sesuatu, ada sesuatu yang baru. Budaya Israel tidak paham, pemahaman agamawi tidak paham, tetapi maknanya Tuhan kasih pemahaman. Karena di dalam Kejadian 8 ayat 4, di situ dikatakan bahtera Nuh itu terkandas di pegunungan Ararat. Diperlihatkan ayatnya dikatakan itu terkandas di pegunungan Ararat. Ararat itu artinya kutuk itu berbalik arah. Dan semua kutuk atau penderitaan berbalik arah pada saat apa? Air bah itu surut. Air bah zaman Nuh adalah murka Tuhan. Murka Tuhan surut. Begitu murka Tuhan surut, dia terkandas, rest. Di mana? Di Ararat, di tempat di mana kutuk berbalik arah. Bahteranya siapa? Nuh. Noah sendiri artinya rest. Dan Nuh adalah orang yang menerima kasih karunia. Itu semua gambaran tentang apa yang akan Yesus kerjakan. Bahwa ketika dia dibangkitkan, kita menerima satu kuasa yang tidak pernah ada. Makanya waktu Yesus tunjukkan tangan yang berlubang, lambung yang berlubang ke murid-murid. Ketika mereka terkurung atau mengurung diri di ruangan. Tiba-tiba Yesus muncul di tengah. Yesus katakan damai sejahtera, rest, peace. Untuk kita memahami bahwa ketika Yesus bangkit, kita memiliki hidup di dalam segala kelimpahan yang dimulai dari satu tanda. Kutuk itu sudah berbalik arah. Hukuman itu sudah selesai. Itu sebabnya sesudah Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Kemudian dia ucapkan, aku haus. Gambaran panas, gambaran penghukuman. Dan sesudah dia katakan, aku haus. Baru dia katakan, tetelestai, sudah selesai. Kenapa? Karena dia haus menunjukkan dia masih hidup. Dan kemudian dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Artinya apa? Dia telah kembali seperti semula. Dia menjadi satu dengan Bapanya. Dosa sudah selesai. Dan akibat dosa, penderitaan sudah selesai. Berkat kebangkitan Kristus, kita sekarang dimungkinkan untuk memiliki hidup. Dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Kita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau dibilang iblis datang untuk curi. Ya itu kadang-kadang curinya dalam pemahaman sederhana. Paskah jadi Jumat Agung. Gak apa-apa juga sih. Tapi konsep di benak kita jadi hari Jumatnya. Padahal Paskah itu berbicara korban yang membebaskan satu bangsa 400 tahun jadi budak. Terbebas dengan kekayaan tanpa kerja keras. Hartanya Mesir tiba-tiba pindah semuanya ke satu bangsa besar. Itu Paskah. Dan semua orang makan korban yang dibakar itu. Semuanya jadi sehat. Kitab Mazmur mengatakan tidak ada satupun fibel. Tidak ada satupun yang goyah. Semuanya sehat kuat. Itu Paskah. Dan hari kebangkitan menunjukkan kita totally rest di dalam Kristus. Kutuk sudah berbalik arah. Penghukuman sudah selesai. Kita sekarang dimungkinkan untuk memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apa? Damai sejahtera, sukacita, kasih, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan.
Dan yang terakhir yang paling dahsyat, pengendalian diri. Semua karena anugerah, semua karena kasih. Saya rasa kita boleh tersenyum dengan luar biasa. Kita sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, berkat kebangkitan Kristus. Tentunya begitu banyak kita tidak bisa membahas semuanya. Namun paling tidak kita bisa mengerti dan mengambil beberapa bagian yang indah pada hari ini. Kita dengan kebangkitan Kristus kita benar-benar menjadi pewaris kerajaan. Kita lihat sekali lagi di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga yang kita baca tadi. Demikian perkataannya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Dengan kehidupannya Yesus sekarang memberi kepada kita jalan. Untuk kita bisa memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Titik. Mulai dari sebab, mari kita baca bersama-sama 2 ayat. Sebab selama 40 hari. Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Bapa. Satu subjek, kerajaan Bapa. Di dalam suatu percakapan dengan Pilatus, kalau kita pernah baca di dalam Yohanes 19, pada ayat 37 misalnya. Tuhan Yesus mengatakan begini, ketika Pilatus berkata, Yohanes 18, maafkan saya, Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepada Yesus, jadi engkau adalah raja bersama-sama. Jawab Yesus, 2 ayat. Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku apa? Lahir dan untuk itulah aku apa? Datang ke dalam dunia datang ke dalam dunia ini. Supaya apa? Aku memberi kesaksian tentang apa? Kebenaran, titik koma. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Perkataan ini sangat kaya kalau kita bahas mendetil. Tetapi perkataan ini menunjukkan bahwa Yesus merespon secara aktif ketika Pilatus. Siapa Pilatus? Pemerintah. Imam besar yang mendakwa. Dia bukan pemerintahan, dia agama. Jadi waktu Yesus dihakimi oleh ahli agama, dia diam aja. Kenapa? Itu salah ruang pengadilan. Salah ruang pengadilan. Hakimnya gak cocok, saksinya gak cocok, semua gak cocok. Makanya Yesus didakwa apapun, dia gak jawab. Karena salah, dia tidak pernah datang sebagai tokoh agama. Dia tidak datang untuk membawa hukum-hukum agama. Dia datang membawa kebenaran kerajaan Bapaknya. Yang tidak bisa digoncangkan. Dia membawa kuasa politik kerajaan. Di mana politiknya tidak ada suap. Politiknya tidak ada intrik. Politiknya adalah terang, kebenaran, dan kasih. Itu sebabnya waktu Pilatus ngomong, kamu raja. Kamu mengatakannya. Untuk itu aku datang. Dan aku raja memang. Bahkan di dalam satu teks, di dalam Lukas 4 ayat 43, ketika murid-murid ajak Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus menjawab begini. Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka bersama-sama, 2 ayat. Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Bapa. Sebab untuk itulah aku diutus. Dia raja. Keren banget, dia raja. Itu sebabnya di dalam konteks pemikiran Yunani ada satu kata yang disebut eklesia. Kata eklesia ini dipakai oleh orang-orang pemerintahan Romawi, eklesia, untuk mengangkat atau untuk sekelompok orang lebih tepat, yang akan melakukan apa yang dikehendaki kaisar, pemimpin pemerintahan. Jadi kalau kita pilih suara, dari suara ini ada pemenang, dan dari pemenang ini ada presiden. Jadi presiden adalah orang yang kita pilih. Misalnya kita semua kumpulan orang susah, negara kita bangkrut, negara kita miskin, negara kita susah. Nah dari kumpulan orang-orang yang susah ini pilih orang untuk mewakili kita. Habis itu orang yang dipilih presiden akan memilih sekelompok orang untuk menjadi penasehat. Itu konsep kita di dalam pemerintahan kita misalnya. Tapi kalau raja gak gitu. Raja dia gak dipilih. Dia yang pilih siapa yang mau jadi warganya. Makanya dia katakan bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Itu raja. Kemudian raja akan memilih orang-orang tertentu dan orang-orang ini yang akan melakukan, mengeksekusi semua yang raja perintahkan. Orang-orang ini disebut eklesia.
Dan eklesia adalah church, gereja. Jadi kalau kita paham tentang kebenaran ini, kita ngerti. Tuhan tuh gak pernah ngajarin tata gereja untuk kita punya ritual agamawi. Tuhan ngajarin kebenaran supaya di dalam kebenaran ini kita menjadi orang-orang yang secara hak kerajaan absolut, sah, legal. Makanya apa yang kamu ikat di bumi, aku ikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, aku lepaskan di surga. Supaya kita berjalan daily basis setiap hari menggenapi apa yang Tuhan bilang. Apa yang Tuhan bilang? Kepada orang berdosa, dosamu diampuni. Kepada orang lumpuh, berjalanlah. Kepada ketidak adanya kelimpahan, roti cuma 5, yang mau makan 5.000. Dia ngucap syukur, dia pecahkan, dia bagi. Dan kepada yang tidak mungkin, dia katakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu kerajaan. Dan itu yang dia mau beri buat kita. Itu sebabnya dia berulang-ulang. Supaya mindset kita juga menerima berkat di hari ini. Walaupun udah pertengahan Mei. Kita mengingat kasih Bapa yang begitu besar. Dia mati, menderita, bangkit. Supaya kita menjadi warga kerajaannya. Haleluya. Ayo kita bersukacita, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu sebabnya Bapa gak ngajarin kita menceritakan kesusahan kita. Bapa mengajarkan kita. Barang siapa percaya kepadaku, aku berkata sesungguhnya kepada kamu. Asalkan hatimu tidak bimbang tetapi percaya bahwa apa yang kamu katakan akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi bagi kamu. Karena perkataan imanmu di backup, didukung oleh kuasa kerajaan. Kita sekarang ada di dalam sistem dunia. Sistem dunia ada sistemnya. UUD, ujung-ujungnya duit. Apapun urusannya duit. Beriman, tapi makan semua pakai duit. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan. Supaya kita hari ini menjadi percaya. Di dalam kerajaan ini dia berkata, apa saja yang kau minta kepadaku, aku yang akan mengerjakannya bagimu. Jangan susah lagi. Kita adalah warga kerajaannya. Dia mati. Menderita, sangat menderita dan bangkit. Supaya kita memiliki hidupnya di dalam segala kelimpahan. Dia telah mati. Menang atas maut. Dosa sudah selesai. Supaya kita hari ini percaya. Kita hidup di dalam damai sejahtera. Tidak ada lagi kutuk penderitaan. Berbahagialah. Dari sekian banyak berkat kebangkitan Kristus. Hari ini kita mau terima 3 hal ini. Tidak ada lagi penderitaan. Kita hidup di dalam segala kelimpahan. Dan kita menjadi pewaris kerajaannya. Dan Tuhan menggunakan satu perkataan yang menurut saya ajaib. Kita akan lihat di dalam kitab Lukas pada saat Lukas 12 kalau saya nggak salah ayat 32. Lukas 12 ayat 32 dia katakan begini. Jangan takut hai kawanan kecil. Bukan kawanan besar, bukan orang hebat, bukan orang luar biasa. Hai kawanan kecil. Artinya walaupun kita tidak punya kemampuan apapun. Selama kita percaya. Dia katakan begini. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri. Dan biarlah hari ini kita mau bersyukur mengenang kasih-Nya yang besar. Yang telah memberikan tubuhnya dan darahnya. Sehingga kita hari ini juga di dalam Dia menerima kuasa kebangkitan. Yang menerima berkat kebangkitan yang luar biasa. Apabila ada roti di tangan kita. Kita angkat roti itu. Dan kita bersyukur. Berterima kasih. Dia yang sangat mengasihi kita. Menunjukkan tandanya bahwa Dia hidup. Kita makan roti ini. Mendeklarasikan kematian Tuhan. Mengenang penderitaannya. Dengan iman bahwa Dia hidup. Dan biarlah kita menerima kasih-Nya yang besar itu. Kita disucikan, dikuduskan, menerima anugerah kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Dan kita percaya di atas kayu salib semua sudah selesai. Terima kebenaran ini. Kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Terimalah, makanlah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan.
Jangan susah hati, jangan khawatir, jangan bimbang ragu. Perkataan Tuhan luar biasa. Hai kamu kawanan kecil, jangan takut. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kerajaan itu bagi kamu. Dengan menerima darah Yesus kita menerima perjanjian yang baru dan kekal. Menerima darah perjanjian bahwa kita terhitung dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan. Menjadi anak-anak Bapa. Segala dosa kita telah diampuni. Dosa sudah tidak berkuasa lagi atas kita. Penderitaan sudah selesai. Janji untuk hidup di dalam segala kelimpahan kita terima sekarang di bumi seperti di surga. Biarlah damai, sejahtera, sukacita, kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Semua yang baik yang dari Bapa. Termasuk di dalamnya karakter kita, pengendalian diri kita terima dengan iman. Dan kita hidup di dalam segala kelimpahan. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Apabila Bapak Ibu ada minyak zaitun atau teman-teman sekalian ada minyak zaitun. Sama seperti Yakub menuangkan minyak di Betel. Kita adalah bait sucinya, rumah doanya. Kita terima minyak ini sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Karena Roh Kudus berdiam di dalam kita, mengurapi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhlah, pulihlah, dan diberkatilah. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman, berkat kebangkitan Kristus. Berkat yang terbesar adalah bahwa Yesus telah menderita bagi kita di kayu salib, mati. Dan dia boleh bangkit, menang atas maut. Itu sebabnya saudara dan saya dikatakan, Alkitab mengatakan lebih dari orang menang. Kemenangan itu diberikan kepada saudara dan saya. Tibalah saatnya bagi kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat melakukannya melalui transfer bank atau memindai kode QR yang ada di monitor saudara. Saya percaya Bapak dan Ibu diberikan kemurahan untuk memberkati, untuk mendukung pelayanan ini supaya lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapak oleh firman-Mu. Kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan. Firman-Mu memberikan pemahaman yang sempurna dalam kehidupan kami bahwa Engkau sangat amat mengasihi kami. Tibalah saatnya bagi kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Kami percaya persembahan ini hanya untuk dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Telinga-Mu Tuhan, Kau selalu sediakan jawaban atas doa-doaku. Ku datang padamu, sembahku
nebusku. Hanya Kau yang mampu. Sedangkan jiwaku, ku angkat tanganku dan berseru, takkan kurang panjang uluran tanganmu. Kau selalu menolong, menopangku, takkan kurang tajam telingamu Tuhan. Kau selalu menjawab segala doaku, takkan kurang panjang uluran tanganmu. Kau selalu menolong, menopangku, takkan kurang tajam telingamu Tuhan. Kau selalu sediakan jawaban atas doaku. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah bersama-sama beribadah hari ini. Kita akan menerima berkat, namun sebelumnya kita akan menutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa oleh firman Tuhan hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar. Dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Dan kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami bersyukur dan kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Dan kami telah tinggal di dalam-Mu. Firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Dan kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Dan kami telah menjadi terang di dalam kebenaran dan kasih. Untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa. Segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita hari ini dan terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus melimpah-limpah atas kita. Oleh kuasa Roh Kudus-Nya yang mengurapi, memenuhi, berdiam dan bekerja di dalam kita. Tubuh, jiwa dan roh kita terpelihara sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan-Nya. Menyambut Tuhan Yesus Kristus datang. Kita akan pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha bersama-sama. Datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikan-Mu. Haleluya. Amin. Kau kekudusanku, Yesus Kau kebenaranku. Ku terima keselamatanku oleh karya salib-Mu. Darah-Mu tebus hidupku, jalur-Mu menyembuhkanku. Anugerah dan kebenaran-Mu ku terima karena kasih-Mu. Kau hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus Kau kekudusanku, Yesus Kau kebenaranku. Ku terima keselamatanku oleh karya salib-Mu. Darah-Mu tebus hidupku, jalur-Mu menyembuhkanku. Anugerah dan kebenaran
ku terima